Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rofi dengan NPM 21141511057 dari Prodi Kehutanan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint hidrologi tentang perencanaan penggunaan lubang biopori sebagai salah satu mitigasi banjir perkotaan pada Jalan Seroja, Kecamatan Tanjung Senang. Judul ya. PPT ini diambil dari materi dari Journal of Infrastructure in Civil Engineering atau JICE. Ini adalah saya Muhammad Rofi, mahasiswa jurusan Kehutanan kelas B, NPM 21141511057, Hidrologi. Pendahuluan. Banjir. Banjir erat kaitannya dengan sungai, pemukiman, daerah sepadan sungai, dan resapan air. Bencana banjir sendiri dapat terjadi karena adanya degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan akibat adanya deforestasi sehingga terjadi peningkatan polusi udara dan adanya penurunan daya serap tanah menurut Pratiwi dan Atma 2021. Terdapat berbagai metode untuk menanggulangi hal tersebut. Yang diketahui terdapat tiga metode dalam penanggulangan banjir, yaitu sistem drainase, lalu ada sumur resapan, dan yang terakhir adalah lubang biopori. Ketiga metode tersebut digunakan sebagai salah satu sarana dalam penyimpanan air tanah, sekaligus pengendalian banjir akibat limpasan air, menurut Pratiwi dan Atma 2021. Nah, lubang resapan biopori ini adalah bahan penelitian juga yang dimasukkan pada tema PowerPoint ini, yaitu apa itu lubang resapan biopori? Lubang resapan biopori merupakan lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah yang tepat guna dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir, dikarenakan lokasi penelitian yang sangat padat penduduk dan kebutuhan ruang yang sangat terbatas, sehingga harus memaksimalkan pemanfaatan ruang. Jadi, ruang biopori ini tidak memakan banyak ruang, sehingga sangat cocok untuk dipakai di perkotaan. Metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian kali ini yaitu adalah data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer. Data tersebut berupa pengukuran langsung luas area rumah pada Jalan Seroja dengan mengambil tiga sampel data rumah penduduk yang mempunyai luas bidang kedap yang berbeda. Data sampel terdiri atas rumah dengan luas bidang kedap 78 meter persegi, 76 meter persegi, dan 80 meter persegi. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini mencakup analisis intensitas hujan dengan menggunakan data hujan 10 tahun pada 4 stasiun das Kuala Garuntang. Intensitas curah hujan dihitung dengan menggunakan metode Mononobe. Hasil dan pembahasan. Hasil yang didapat penelitian tersebut yaitu intensitas hujan. Berdasarkan hasil perhitungan intensitas hujan dengan menggunakan metode Monobe, didapatkan hasil perhitungan intensitas hujan selama 24 jam untuk skala ulang 2, 5, 25, 50, dan 10 tahunan sebagai berikut. Hasil intensitas hujan selama 24 jam ini menjadi acuan dalam perhitungan jumlah dan jarak lubang biopori. Hasil perhitungan intensitas hujan yang digunakan untuk perencanaan LRB atau luang resapan biopori mencakup intensitas hujan dengan skala ulang 2, 5, 25, 50, dan 100 tahun. Dengan intensitas hujan yang digunakan merupakan intensitas hujan maksimum dari skala ulang tersebut. Jadi hasilnya itu diambil dari intensitas hujan maksimum, yaitu berarti tidak menggunakan gerimis sebagai acuan. Hasil perencanaan lubang resapan biopori. Dalam perencanaan lubang biopori yang digunakan pada Kecamatan Seroja yaitu perencanaan lubang biopori untuk rumah dengan luas bidang kedap 78 meter persegi, 76 meter persegi, dan 80 meter persegi dengan acuan intensitas hujan yaitu intensitas dengan skala ulang 2, 5, 25, 50, dan 100 tahun. Dalam merencanakan lubang resapan, terlebih dahulu menentukan dimensi lubang resapan biopori.
Asumsi laju resapan adalah 180 liter per jam berdasarkan hasil analisis. Adapun hasil analisis perencanaan lubang biopori disajikan dalam tabel 2 untuk perencanaan lubang dengan skala ulang 2 tahun. Untuk pada tabel 3 untuk perencanaan lubang dengan skala 5 tahun, tabel 4 untuk perencanaan lubang untuk skala 25 tahun, tabel 5 untuk perencanaan lubang dengan skala 50 tahun, dan tabel 6 untuk perencanaan lubang dengan skala 100 tahun. Dari analisis di atas, jumlah lubang rata-rata untuk skala ulang 2, 5, 50, dan 100 tahun berkisar 9 sampai 11 lubang untuk bidang kedap 76, 78, dan 80 meter persegi. Sedangkan jarak lubang berkisar 7 sampai 9 meter lubang resapan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan terutama pada kawasan Jalan Seroja, Kecamatan Tanjung Senang. Biopori. Conclusion atau kesimpulan pada pada penelitian tersebut, yaitu dalam suatu perencanaan mitigasi penggunaan lubang biopori dapat menjadi salah satu alternatif pada pemukiman yang padat penduduk karena tidak memerlukan luasan yang cukup besar dalam pemasangan lubang biopori. Dalam penelitian ini, perencanaan lubang biopori mempunyai diameter 10 cm dengan kedalaman 100 cm. Berdasarkan hasil analisis untuk perencanaan lubang biopori dengan luasan bidang kedap 76, 78, hingga 80 meter persegi, jarak yang dibutuhkan antara 7 sampai 11 meter per lubang, sedangkan jumlah lubang yang dibutuhkan 9 sampai 11 lubang per satu rumah. Dengan adanya analisis ini, diharapkan masyarakat dapat mengambil manfaat dari analisis ini karena sangat memungkinkan untuk dipasang pada kawasan Jalan Seroja guna mengatasi banjir dan sebagai resapan air dan penyimpanan. Jadi pada intinya, jika saya rangkai dengan kata-kata saya, biopori ini sangat cocok sekali digunakan pada pemukiman yang padat karena dapat mencegah banjir. Lalu kenapa dia bersifat sangat efisien? Karena tidak memerlukan eh, ruangan yang besar untuk menampung satu lubang biopori ini. Lalu karena pemukiman rata-rata mempunyai bidang kedap 76, 78 hingga 80 meter persegi, jarak yang dibutuhkan antar biopori itu adalah 7 sampai 11 meter per lubang. Dengan jumlah lubang yang dibutuhkan itu 9 sampai 11 lubang per rumah. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 10 menit belum ya? Udah ya? Oke, mau